Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Tafsir ayat utang piutang Al-Baqarah 282. Ayat ini adalah ayat paling panjang di dalam Al-Qur'an menurut kesepakatan para ulama, dan ayat ini juga memiliki nama lain yang sering kita baca di buku-buku tafsir. Ayat ini dikenal memiliki nama ayat Al-Mudayanah atau ayat utang piutang. Nah, ayat ini diantaranya berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban untuk menuliskan utang piutang dan mempersaksikan transaksi utang piutang itu di hadapan pihak ketiga, dalam hal ini notaris, ya, orang yang mencatat, sehingga ketika nanti terjadi permasalahan di antara orang yang berhutang dan orang yang memberikan hutang dapat diselesaikan dengan mudah karena ada saksi yang menulis itu semua. Baik. Sekaligus juga ayat ini menganjurkan kepada kita untuk menulis hutang itu, walau hutang itu cuma sedikit, ya, cuma sepele sedikit itu. Tapi budaya atau kebiasaan menulis hutang itu sangat bermanfaat, sangat baik sekali jika nanti terjadi masalah di waktu yang akan datang. Di samping itu, ayat ini juga menekankan untuk kita memberikan batas waktu dalam hutang piutang. Kalaupun tidak bisa dilunasi, ya kita kasih penangguhan tanpa menarik tarif apapun. Tetapi batas waktu itu perlu kita berikan supaya transaksi ini bukan transaksi yang sifatnya spekulatif, tetapi ini nanti bisa terukur transaksinya, meminimalisir konflik di kemudian hari. Baik. Sebelum masuk ke ayat utang piutang ini, ada berita, ini kisah nenek Amih. Dulu digugat anak kandungnya 1,8 M, sekarang dipidanakan oleh sang menantu. Nah, ini berturut-turut. Masalahnya apa sih? Rupanya masalahnya nenek Amih ini berhutang kepada anak mantunya itu. Kok berhutang bisa jadi masalah, Pak? Berhutangnya, nenek Amih tidak merasa berhutang. Tetapi sang menantu merasa meminjamkan uang kepada nenek Ami, gitu, kepada ibunya ini, ibu mertuanya ini, sehingga masalahnya berlanjut. Nenek Ami lupa kalau beliau ngutang, gitu kan, dan dibawa ke pengadilan, sehingga dua kali terkena jerat pidana, walaupun yang pertama yang 1,8 M ini lolos, ya, karena tidak terbukti, dan yang kedua ini sedang diproses nih, dipidanakan sang menantu karena masalah hutang. Nah, hutang sebenarnya tidak masalah hutang. Hanya yang dipermasalahkan di sini adalah hutang tersebut rupanya menjadi masalah ketika hutang itu tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan, khususnya penetapan syariat, yaitu dalam bentuk salah satunya mencatat hutang tersebut. Sehingga hutang itu menjadi bom waktu, ya, menjadi bom waktu yang satu saat akan meledak, yang dapat mencelakakan orang yang berhutang maupun orang yang memberikan hutang. Baik. Ini ayatnya panjang sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sampai seterusnya. Nah, dari ayat yang panjang ini nanti saya akan bagi menjadi 5 bagian. Dan setiap bagiannya baru kita nanti lihat pendapat para ulama dalam memaknai ayat ini satu kalimat atau satu kata. Bagian yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hati-hati dengan kata seru di dalam Al-Quran. Kemarin sudah kita bahas, paling tidak kita perlu lebih jeli ketika ada kata seru dalam Al-Quran. Karena tidak semua kata seru itu hukumnya berefek kepada orang-orang yang dipanggil di dalam seruan tersebut. Bisa jadi hukumnya justru diterapkan pada pihak yang lain. Atau bisa jadi yang dipanggil pihak yang lain, tetapi hukumnya ke pihak yang lain lagi. Sebagai contoh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian bertransaksi utang piutang, saling berhutang piutang, gitu kan. Nah, ini kan seruannya kepada orang-orang beriman. Nabi tidak dipanggil secara khusus di dalam ayat ini. Tetapi meskipun Nabi tidak dipanggil secara khusus dalam ayat ini, Nabi juga terkena khitab, terkena taklif hukum tentang prosedur utang piutang. Tidak hanya orang-orang beriman saja. Ada juga ayat nanti yang memanggil Nabi saja, tetapi hukumnya kepada Nabi dan kepada orang-orang beriman. Ada juga ayat yang nanti menyerunya kepada orang-orang beriman, hukumnya khusus kepada orang-orang beriman. Ada juga ayat yang nanti khitabnya atau seruannya menyeru kepada Nabi
dan hukumnya khusus kepada Nabi. Pertemuan yang telah lalu telah kita bahas. Baik, kita fokuskan ke ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Seruannya ini kepada orang-orang beriman, umum ya, semua orang-orang beriman. Ya. Siapa saja yang ada di masjid, yang sedang belajar, yang sedang berdagang, yang sedang bekerja, semuanya dipanggil di dalam seruan ini. Tetapi seruan ini secara khusus mengarah hanya kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang. Karena ayat ini kan berkaitan dengan ayat utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang kalian itu sedang melakukan transaksi utang piutang. Gitu. Ida tadayantum, jika kalian melakukan hutang piutang. Nah, berarti yang diseru di sini meskipun umumnya orang-orang beriman, tetapi secara khusus di sini adalah orang-orang beriman yang melakukan transaksi utang piutang. Baik, potongan ayat ini juga mengidentifikasikan bahwa ini adalah ayat yang diturunkan pada masa Madaniyah. Fase Madaniyah di mana Rasulullah sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Salah satu indikator yang dipakai adalah lafadz ya ayyuhalladzina amanu. Meskipun nanti para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa tidak mutlak ya ayyuhalladzina amanu itu dipakai untuk indikator bahwa ayat itu turun pada masa Madaniyah. Tidak selalu seperti itu. Ada juga nanti yang mengatakan ya ayyuhan nas itu turun pada masa Madaniyah, ada juga. Dan ya ayyuhalladzina amanu turun pada masa Mekah, ada juga. Tetapi paling tidak, kebanyakan ayat di dalam Al-Quran, jika ayat itu menggunakan lafadz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ini merupakan salah satu indikator bahwa ayat tersebut diturunkan pada masa Madaniyah, dalam artian Rasulullah telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini nanti akan berefek kepada hukum ya, karena di ayat-ayat Madaniyah itu kebanyakan hukum yang dibicarakan itu adalah hukum-hukum fikih, hukum-hukum syariah praktis gitu. Bukan hukum-hukum terkait akidah, meskipun ada juga yang berbicara tentang itu, tetapi mayoritas yang dibicarakan pada ayat-ayat yang Madaniyah adalah ayat-ayat berbicara tentang jurispruden, tentang hukum-hukum fikih praktis di situ. Baik itu berupa muamalah maupun hukum-hukum fikih ibadah nanti di dalamnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika. Nah, idza ini merupakan perangkat syarat ya. Misalkan jika Anda belajar, Anda akan lulus ujian. Misalkan ya, jika Anda belajar, Anda lulus ujian gitu. Jika Anda rajin menabung, Anda akan mudah di hari tua. Misalkan jika Anda membaca, Anda akan bertambah pengetahuan. Nah, jika ini adalah perangkat syarat. Kata setelah jika itu adalah kata syarat. Diikat oleh idza itu, jika, apabila. Nah, setelah kata yang datang setelah idza, maka kata selanjutnya nanti posisinya sebagai jawab syarat kalau dalam bahasa Arab. Jadi misalkan jika Anda membaca, Anda akan mengerti dunia. Jika Anda membaca, Anda akan mengerti tentang dunia. Jika Anda membaca, itu kalimat syarat. Anda akan mengerti tentang dunia, ini jawab syarat maknanya. Nah, ada syarat, ada jawab syarat. Nah, nanti para ulama juga akan merinci bagaimana kemudian kita memperlakukan kalimat bersyarat di dalam Al-Quran. Karena memang nanti kalimat syarat ini banyak sekali implikasi hukumnya. Sebagai contoh, apakah kemudian jawab syarat itu terletak setelah syarat dan dilakukan langsung, atau dilakukan sebelum syarat, atau dilakukan ketika syarat itu dilakukan? Misal begini, Nabi bersabda, jika ada orang minum minuman keras, maka cambuklah dia. Jika minum minuman keras, maka cambuklah dia. Nah, pertanyaan adalah, mencambuknya itu kapan? Ketika orang itu melakukan syarat ini, jika minuman keras, ketika dia minum, atau sebelum dia minum, atau sesudah dia minum. Sesudah. Nah, berarti jawab syarat ini salah satunya ada terletak sesudah syarat. Tetapi nanti ada jawab syarat yang terletak sebelum syarat. Gitu. Misalkan Nabi berpesan kepada kita, idza dakhala ahadakumul khala, ketika kalian masuk ke dalam kamar mandi, falyad'u, maka hendaklah dia berdoa gitu. Nah, berdoanya itu sebelum masuk kamar mandi, setelah masuk kamar mandi, atau ketika masuk kamar mandi.
sebelum masuk ke kamar mandi. Nah, seperti itu maksud saya. Sehingga nanti di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali kemungkinan-kemungkinan hukum yang terkait dengan kalimat bersyarat seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jika kalian ngapain? Tadayantum, menggambarkan hubungan antara dua belah pihak. Tafa'ala, tadayana, itu pernah kita bahas ya. Taqabala, taqatala, tasofaha, tadoroba. Ada intonasi kata yang tafa'ala seperti itu, berarti ini mengesankan ada dua belah pihak yang saling berinteraksi. Tadayantum, kalian saling berinteraksi dalam hal apa? Utang piutang. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian saling berinteraksi dalam hal utang piutang. Ini wazannya, cetakan katanya tafa'ala, artinya saling. Bidainin, dengan utang, berinteraksi kalian dengan utang. Nah, dayana itu dapat berarti hutang, dapat berarti pembalasan, misalkan yaumuddin, din juga kan, bukan dain tapi din, tetapi komposisi hurufnya sama, dal, ya, dan nun, yaumuddin, artinya hari pembalasan. Atau agama, dinul Islam, agama Islam, ya, na itu agama juga. Tetapi dain atau dain di sini dimaknai sebagai utang, bukan hari pembalasan atau agama. Jadi orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, jika kalian saling bertransaksi dalam hal utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas yang ditentukan. Nah, ini kan berarti ada perintah, ada anjuran untuk kita menentukan batas waktunya. Ajal itu artinya waktu yang terbatas yang menandakan habisnya sesuatu. Oh, orang itu sudah tiba ajalnya, berarti sudah tiba batas waktunya. Ini ada pengertiannya ya, saya cuplikan sedikit. Al-ajal, al-waktu, al-muhaddadu lintihai syai, waktu yang terbatas yang menandakan berakhirnya sesuatu, itu ajal. Musamma, musamma ini batas waktu yang diketahui. Al-ma'lum, awil mahdud, ya, batas waktu yang maklum, yang diketahui. Jadi kalau orang-orang beriman diseru, wahai orang-orang beriman, idza tadayantum, jika kalian bertransaksi utang piutang, bidainin dengan utang, ila ajali musamma, sampai batas waktu yang ditentukan, maka tulislah faktubu, gitu. Fa kaf ta ba waw ha, faktubu. Fa itu dalam bahasa Arab dimaknai sebagai perangkat jawab syarat. Nah tadi loh, idza tadayantum bidainin ila ajali musamma, itu kalimat syaratnya. Kalimat jawab syaratnya mana? Faktubuhu, faktubuhu, maka tulislah hutang kalian itu. Jadi jika Anda membaca, Anda mengerti. Nah, jika Anda membaca itu adalah kalimat syarat, Anda mengerti itu adalah kalimat jawab syarat. Nah, ini selalu beriringan. Kalau ada kalimat syarat, mesti ada kalimat jawab syaratnya. Hanya saja nanti para ulama berbeda pendapat. Jawab syarat ini dilakukan kapan? Sebelum syarat, sesudah syarat, atau ketika syarat itu terjadi. Nah, faktubuhu, maka tulislah. Nah, kata perintah di sini ya, faktubuhu menurut mayoritas ulama tidak menandakan sesuatu yang bersifat wajib, namun hanya anjuran kuat untuk menulis. Hal ini juga berkaitan dengan ayat ini turun di masa Madinah ya. Masa Madinah itu dulu belum begitu tren tradisi tulis menulis itu. Jadi kalau dibebankan wajib untuk ditulis setiap hutang yang terjadi pada masa itu, maka tentu ini akan menyulitkan. Nah, nanti ada alternatifnya. Kalau nggak bisa ditulis, harusnya ada apa? Nanti ya, pada ayat selanjutnya kita akan menemukan alternatif lain dari kepenulisan. Ketika kepenulisan itu tidak bisa dicapai di dalam transaksi utang. Baik, kita masuk ke bagian 2. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Al-adl di sini dimaknai benar ya, apa adanya. Adil juga bisa dimaknai adil juga, dimaknai apa adanya, benar bisa. Maka hendaknya orang yang mencatat itu atau orang yang ketiga yang ditunjuk untuk mencatat transaksi utang piutang itu menuliskan utang piutang itu dengan benar. Jangan dimanipulasi utang itu. Kalau memang hutangnya 20 juta ya tulis 20 juta. Waktunya sampai kapan ditulis apa adanya. Jangan kemudian hutang itu dimanipulasi. Maka di sini al-adl ya. Adil ini ditekankan.
Wala ya'ba katibun ayyaktub kama 'allamahullah. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Baik, ini ada yang menarik ya. Jadi Allah lebih mendahulukan adilnya, benar atau keadilan daripada allamahullah, daripada ilmu. Dengan walayak bakatibun ayyaktub kama 'allamahullah. Janganlah pencatat itu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Mengajarkan apa? Mengajarkan tulis menulis itu loh. Sehingga dia punya ilmu tentang tulis menulis itu hendaknya dipakai untuk sesuatu yang adil. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sifat adil daripada ilmu ya. Kenapa alasannya bil adil itu lebih dahulu daripada alamahullah, daripada ilmu yang dimiliki oleh pencatat itu? Karena dengan adil dia lebih bisa mempergunakan ilmunya dengan tepat. Ada orang berilmu tetapi tidak adil, maka biasanya ilmunya itu akan dipergunakan untuk kesewenang-wenangan. Tetapi ada orang adil dan kurang berilmu, nah keadilannya itu akan menjadikan dirinya mawas diri sehingga dia akan mencari ilmu. Tetapi ada orang berilmu kok tidak adil, kadang-kadang ilmunya dipakai buat hal-hal yang tidak sewajarnya, buat hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Maka adil di sini lebih Allah prioritaskan dalam hal transaksi utang piutang. Karena orang yang adil itu dia akan mawas diri, dia akan berhati-hati menuliskan apa yang diamanahkan kepadanya. Itu. Falyaktub, hendaklah ia mencatatnya, hendaklah ia mencatatnya. Wal yumlil ladzi alaihil haqqu, dan orang yang berhutang itu mendiktekannya. Jadi orang yang punya utang ini kan ada orang yang memberi hutang, ada orang yang diberi hutang. Nah, yang pihak ketiga ini tugasnya mencatat hutang itu. Siapa yang mendiktekan utangnya itu adalah orang yang berhutang itu, bukan orang yang mengutangi, tapi orang yang berhutang. Tentu nanti di sana ada saksi yang menyaksikan itu, sehingga notaris itu tidak punya peluang untuk kemudian memanipulasi catatannya. Hendaknya dia dituliskan bahwa hutang saya itu sekian 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 dan akan saya bayar pada waktu ini dan ini gitu, pada waktu tanggal sekian, hari apa, bulannya bulan apa. Wal yumlil ladzi alaihil haqqu, dan orang yang berhutang itu yang mendiktekannya. Jadi ada orang yang punya utang, kemudian ada orang yang memberikan hutang, dan ada pihak ketiga yang menulis hutang tersebut. Maka yang mendikte kepada notaris itu adalah orang yang berhutang, artinya orang yang diberikan kepadanya hutang. Sehingga nanti notaris itu tidak memiliki peluang untuk kemudian memanipulasi catatannya, karena dia mendengar didiktekan oleh orang yang berhutang tersebut berapa jumlah hutangnya, kemudian akan dibayar pada hari apa, bulan apa, jam berapa, bahkan bisa lebih detail seperti itu. Waliyattaqillaha rabbah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Siapa Allah? Itu Rabbah, Tuhannya. Maka dari ini semua hendaklah seorang yang menulis hutang itu bertakwa kepada Allah. Ingat sama Allah, hati-hati. Allah berikan dia ilmu, dia juga harus berlaku adil terhadap ilmu itu. Dan yang mengajarkan ilmu itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Jangan berusaha untuk memanipulasi catatan, jangan berusaha untuk mencelakakan orang yang berhutang ataupun orang yang menghutang, ya kan? Yang memberikan hutang dengan cara bisa jadi ya kan memanipulasi catatan-catatan yang dibuat, sehingga dalam salah satu pihak itu, baik itu orang yang menghutangi atau orang yang dihutangi, merasakan rugi karena ketidakamaнаhan penulis tersebut. Wala yabkhas minhu syai'a, jangan dia mengurangi sedikit pun, jangan dikurangi dan jangan juga ditambah gitu. Kalau utangnya 2 juta jangan dikurangi jadi 1.500.000. Ini nanti zolim kepada orang yang menghutangi. Fa in kana alladzi alaihil haqqu, jika orang yang berutang itu, kenapa ini? Fa in kana alladzi alaihil haqqu, jika orang yang berutang itu safihan au dhaifah, orang yang kurang akalnya, lemah keadaannya, au la yastati'u ayyumillahu, atau orang yang tidak mampu mendiktekan sendiri. Jadi keadaan ini berubah jika nanti orang yang mendikte itu adalah orang yang kurang akalnya, misalkan sedang sakit ya, sakit jiwa, gangguan psikologi ya misalkan, atau
tidak dapat mengurus harta sendiri, ya kan, tidak pintar hitung-hitung, tidak ngerti tentang pengurusan harta, atau karena suatu sebab yang lain, atau lemah keadaannya seperti sakit, atau sangat tua, atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, misalkan karena bisu, atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan di dalam prosesi penulisan tersebut. Nah, atau bisa juga pemalu, ya, malu nggak mau ngomong ini orangnya, bisa juga halangan-halangan itu ada. Maka hendaklah walinya mengimlakkan atau mendikte. Fal yumlil waliyuhu bil adli. Hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Jadi orang yang punya kewalian terhadap orang yang akan mendikte itu, atau orang yang diamanahi, yang dapat dipercaya. Jadi ini kaitannya dengan wali dan saksi nanti, dengan wali dan saksi. Jika orang itu tidak bisa mendikte, maka diwakilkan kepada orang lain, bisa walinya, bisa orang yang diamanahi, yang mendapat kepercayaan khusus dari orang-orang tersebut. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kalian. Jadi termasuk anjuran di dalam hutang itu, ketika tidak bisa dituliskan hutang itu, maka minimal ada dua orang saksi laki-laki, ya, laki-laki dewasa, ya, rijal itu laki-laki dewasa, bukan fata, bukan syab, ya, bukan walad, tapi laki-laki dewasa yang sudah mapan mentalnya, yang sudah mapan biologisnya, laki-laki dewasa. Wastashidu syahida ini, dan mintalah kesaksian, ya, diambillah saksi. Syahida ini berupa dua orang saksi mirrijalikum, dari laki-laki kalian. Nah, laki-laki di antara kamu ini, ada ulama yang menafsirkan bahwa saksi dalam hal hutang piutang ini harus muslim, karena ada lafadz mirrijalikum, dari laki-laki di antara kalian, maksudnya adalah laki-laki muslim. Meskipun nanti tetap para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa di dalam transaksi muamalah itu boleh menggunakan kesaksian orang yang tidak muslim, karena memang di dalam transaksi muamalah itu yang penting dia laki-laki, ya, tidak muslim tidak apa-apa. Ada ulama mengatakan demikian, karena yang diambil dari sana adalah profesionalitas, ya, kesaksian. Berbeda nanti dalam hal-hal yang sifatnya ibadah khusus, misalkan kesaksian talak, ya kan, kesaksian cerai, ya, ini berbeda lagi urusannya. Tetapi ada juga sebagian yang tetap kekeh dengan ayat ini, bahwa saksinya harus laki-laki. Dalilnya apa? Mir rijalikum, dari laki-laki di antara kalian, di antara kamu. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh digantikan dengan apa? Seorang laki-laki dan dua perempuan. Jadi alternatifnya, pertama adalah dua orang laki-laki sebagai saksi transaksi ini. Kalau dua orang laki-laki ini tidak ada, maka diambilkan satu laki-laki dan dua perempuan, gitu. Ini yang dipakai dalam kesaksian, sehingga satu laki-laki itu menepati dua posisi perempuan, gitu. Dapat digantikan oleh dua orang perempuan. Ini khusus dalam hutang piutang, ya, tapi dalam kesaksian yang lain nanti rinciannya berbeda lagi, Baik, kenapa kok dua perempuan itu sebanding dengan satu laki-laki? Banyak sekali tafsiran para ulama, diantaranya adalah karena muamalah ini membutuhkan ingatan yang kuat sekali, ingatan yang dalam itu. Meskipun ini pendapat nanti akan dibantah. Perempuan itu cenderung banyak urusan di rumah, gitu. Jadi ngurus anak, ngurus pendidikan, menyiapkan makanan yang dibutuhkan anak ataupun suaminya, itu kan urusan rumah tangganya. Sedangkan urusan muamalah itu lebih cenderung para ulama mengatakan ke laki-laki, karena laki-laki kan banyak bertransaksi di luar, bisnis, tijarah untuk mencari maisha. Meskipun sekali lagi pendapat ini tidak final, karena nanti ada beberapa pakar juga yang mengatakan bahwa oh tidak mesti seperti itu. Sekarang perempuan itu, sebagian perempuan hafalannya, kekuatan hafalannya itu bahkan lebih dari laki-laki. Cerdasnya, kemudian juga tekunnya, pinternya, itu lebih pintar dari laki-laki. Ada sebagian perempuan yang seperti itu. Tetapi sebagian ulama yang lain tetap berpegang bahwa laki-laki itu tidak bisa digantikan dengan perempuan 1:1. Harusnya perempuannya 2, laki-lakinya 1, gitu. Termasuk juga nanti di dalam
urusan-urusan yang lain ya, seperti waris itu kan perempuan dapat setengah, laki-laki dapat satu. Nah, itu nanti pembahasan di lain tempat. Nah, karena perempuan ini psikologinya seperti cuaca hatinya berubah-ubah, kadang hujan, kadang mendung, kadang panas terik, kadang badai, macam-macam, berubah-ubah dengan cepat sekali. Nah, ini dikhawatirkan nanti akan dapat mengurangi validitas ya, kesaksian di dalam transaksi utang piutang ini. Maka dari itu ayat ini mengatakan 2 perempuan dan 1 laki-laki. Apakah boleh kalau kita menggunakan saksi 4 perempuan sekaligus? Nah, ini nanti ada pembahasan yang khusus, insya Allah akan kita bahas di lain kesempatan dalam bab kesaksian. Mimman tardawna minasyuhada, di antara orang-orang yang kalian sukai di antara para saksi itu. Jadi mana saja saksi yang kita ingin pilih gitu. Yang memang kita menginginkan saksi itu menjadi saksi transaksi kita, silahkan dipilih yang mana saja yang kita nyaman dengan orang-orang tersebut. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Sehingga fungsi saksi itu apa sih? Sehingga kalau sudah ditulis, kemudian ditulis kok nggak bisa, pakai saksi gitu. Fungsi saksi apa? Sehingga jika salah seorang saksi perempuan itu lupa, yang lain dapat mengingatkan. Ini kalau perempuan kan diidentikan mudah lupa ya di sini ya. Sehingga kalau nanti dari 2 orang perempuan ini satunya lupa, yang satu itu bisa mengingatkan. Gitu. Ditambah lagi 1 laki-laki lagi. Nah, maka dari itu ini lebih kuat kesaksiannya. Maka ketika kita menikahkan seseorang, kita harus datang ke walinya yang laki-laki, bukan ke perempuannya langsung. Kita tembak di situ, kita nikah langsung tanpa wali. Ini tidak dibenarkan. Karena secara fitrah manusia itu memiliki perannya masing-masing. Perempuan tidak bisa dihadapkan face to face ya dengan laki-laki. Kalau kita ingin melamar seorang perempuan, dia kan perempuan, kita laki-laki misalkan. Maka laki-laki itu bisa saja mengolah kata sedemikian rupa, kemudian menawarkan keindahan-keindahan masa depan sehingga perempuan itu terpikat dengan mudah oleh perempuan itu oleh laki-laki itu tanpa kemudian mempertimbangkan sisi-sisi yang lain. Maka perempuan ini membutuhkan wali yang sama-sama laki-laki, sehingga laki-laki berhadapan dengan laki-laki, hingga nanti pertimbangannya akan imbang. Wali ini akan dapat memfilter laki-laki yang melamar anaknya itu atau yang melamar orang yang dia menjadi wali atas orang itu, ini sesuai tidak dengan kriteria. Nah, maka dari itu wali ini sangat penting di dalam pernikahan. Di dalam kesaksian juga seperti itu. Laki-laki 2, tapi kalau 1 laki-laki boleh asal ditambah dengan 2 perempuan. Kalau salah satu perempuan ini lupa dari 2 tadi, maka yang satunya bisa mengingatkan. Wala ya'bas syuhada'u idza mad'u. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dipanggil untuk apa? Untuk memberikan kesaksian. Konon ayat ini turun kepada seorang sahabat yang waktu itu melakukan transaksi utang piutang, tetapi tidak ada orang yang mau bersaksi atas transaksi tersebut. Hingga akhirnya Allah turunkan ayat ini, perintah atau anjuran kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk tidak enggan ketika dimintai tolong untuk menjadi saksi. Tentunya ini nanti ada konsekuensinya ya. Kita minta tolong orang untuk jadi saksi, atau kita minta tolong orang untuk menulis transaksi keuangan kita. Itu tidak cuma los-losan aja, artinya kita juga punya timbal balik nanti. Kita menyewa orang itu, mengupah orang itu untuk menjaga, mengkeep apa yang kita lakukan dalam bentuk transaksi keuangan. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Jangan kamu bosan untuk mencatat sampai batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Nah, ini adalah budaya yang baik ya, budaya untuk mencatat utang itu kecil apa besar tetap kita catat. Sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau kemungkinan terjadinya salah paham ya kan, lupa dan lain-lain di akhir nanti gitu, di waktu yang akan datang itu bisa kita minimalisir dengan adanya saksi atau pencatatan ini tadi. Dzalikum aqsatu indallah, yang demikian itu lebih adil di sisi. Aqsat itu artinya al-qistu, separuh juga lebih adil ya, seimbang, lebih proporsional, lebih adil di sisi Allah. Wa aqwamu lisyahadati, dan lebih dapat menguatkan kesaksian. Wa adna alla tartabu, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan. Jadi kita tidak ragu-ragu terhadap transaksi utang itu, yakin gitu, hati kita tenang. Baik, ayat ini juga perlu kita lihat ya. Sebelum ayat ini ada anjuran
kita untuk berinfak fisabilillah. Sebelumnya lagi ada larangan untuk riba. Nah, ayat ini kemudian turun dengan gaya bahasa seperti ini, dengan kemudian anjuran untuk mencatat, anjuran untuk mensaksikan ya transaksi keuangan. Ini ayat menjembatani dua ayat sebelumnya. Jadi ketika ayat sebelumnya berbicara tentang infak fisabilillah, jadi kita harus infak, keluarkan jiwa, raga, harta ke jalan Allah gitu kan. Ayat sebelumnya lagi tentang larangan riba, jangan sampai ngambil keuntungan di dalam utang piutang. Kok ngambil keuntungan gitu, kita ngutangi orang 2 juta, baliknya kita minta 2.500.000 kita ngambil keuntungan dari utang itu tidak boleh juga. Kemudian ada anjuran berinfak setelah ayat itu, infak. Seolah-olah harta itu tidak dihargai dia. Seolah-olah ya, nanti ada kesan seperti itu ketika orang membaca, tanpa membaca ayat ini, dia akan berkesan bahwa, oh Islam itu kok kayak tidak menghargai keuntungan ekonomi gitu loh. Jadi duit itu diinfakkan, kemudian kita tidak boleh mengambil untung dari utang piutang gitu kan. Kemudian datang ayat ini yang menengahi dua ayat sebelumnya. Kalau dua ayat sebelumnya itu kan jangan ambil untung di dalam utang piutang. Kemudian infakkan uangmu itu di jalan Allah, infakkan hartamu di jalan Allah. Maka ayat ini tampil sebagai penjembatan bahwa Islam juga menghormati hak milik, menghormati kepemilikan seseorang. Kalau dia berhutang, catat utangnya berapa, sampai kapan dia akan bayar. Karena hak milik seseorang itu dijaga dengan ketat di dalam Islam. Tidak hanya dikeluarkan saja, tidak hanya orang itu tidak boleh mengambil keuntungan, tetapi hak milik perorangan di dalam Islam dijaga oleh syariat. Bagian kelima tadi sudah disaksikan, kemudian ditulis hutangnya. Ditulis itu kalau tidak bisa mendikte, maka nanti diganti dengan walinya. Nah, disaksikan seorang laki-laki, dua orang perempuan, atau seorang laki-laki jadi dua orang laki-laki. Tetapi ketika keadaannya berubah, misalkan illa antakuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai. Nah, ini bukan utang piutang. Perniagaan tunai. Jadi jual beli tunai. Jual beli barang nih, jual beli ini kan misalkan. Jual beli barang, kemudian ini tunai. Saya jual tunai, dibeli tunai, harganya langsung saya terima. Nah, ini tidak masalah jika kita tidak menghadirkan saksi. Kayak kemarin ayat-ayat jual beli itu ya, ayat-ayat jual beli itu kan anjurannya pakai saksi gitu. Tapi tidak pakai saksi ya nggak apa-apa. Kalau mau pakai saksi ya nggak apa-apa gitu. Nah, tapi di dalam utang piutang dianjurkan dengan sangat pakai saksi gitu kalau bisa gitu. Tetapi di dalam jual beli illa antakuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum. Kecuali jika hal tersebut, transaksi itu adalah perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Walaisa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak ada dosa, tidak ada halangan bagi kalian alla taktubuha untuk tidak menuliskannya. Oh, ini wawunya kebanyakan ya, harusnya dikurangi satu. Wa ashidu idza tabayatum wala yudhar katibu wala syahid. Ambillah saksi apabila kalian berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit atau dipersulit, begitu juga dengan saksi. Baik mempersulit orang yang ngutang atau mempersulit orang yang memberikan hutang. Nah, jadi saksinya jangan berbelit-belit lah. Jangan cuma nyari keuntungan aja, saya saksi kok. Atau dia nggak mau masuk ke dalam persaksian karena takut privasinya terganggu. Ya kan biasanya gitu ya. Saya nggak maulah jadi saksi daripada nanti saya dituntut apa-apa gitu kan. Mendingan nggak usah jadi saksi. Atau penulis tetapi tidak mau repot terhadap urusan-urusan seperti ini, jadi setengah-setengah gitu kan. Sehingga yang repot, yang pelaku utang itu tadi yang akhirnya repot. Nah, wa in taf'alu fa innahu fusukum bi. Kalau kamu menyulitkan gitu. Kalau kamu bikin sulit, bikin ribet birokrasinya, fa innahu fusukum bikum, maka sesungguhnya hal tersebut adalah suatu kefasikan bagimu. Fasik ya, sesuatu yang buruk bagimu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, yu'allimukumullah, Allah memberikan pengajaran kepada kalian. Ingat kembalinya lagi takwa kepada Allah. Allah yang mengajarkan kalian untuk menulis, Allah yang mengajarkan kalian untuk bersaksi, Allah yang mengajarkan ilmu kepada kalian dan memberikan kalian anugerah berupa kemampuan untuk berlaku adil, maka bertakwalah kepada Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang kalian tulis, yang tidak kalian tulis, yang disembunyikan oleh saksi, yang tidak tersembunyi, berapa jumlah hutangnya, kapan harus dibayar, apakah ini mampu membayar atau tidak. Allah semuanya mengetahui keadaan tersebut.
Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala. Baik, kita masuk ke pelajaran ayat ya. Kalau tadi makna secara kata per kata atau kalimat per kalimat, nah sekarang kita masuk ke pelajaran ayat secara umum. Baik, yang pertama, utang itu adalah akad sosial. Ini penting ya, akadnya sosial itu. Jadi dilarang mengeksploitasi orang yang kita pinjami uang gitu. Tidak boleh kita mengambil keuntungan di dalam utang, karena utang itu akadnya tatawu'i, tabarru', bukan tijari, bukan akadnya bukan komersil tetapi akad sosial ya. Nah, kita harus membedakan mana akad, mana bukan akad pada transaksi-transaksi. Sehingga nanti kita bisa mengerti bagaimana prosedur yang harus dilakukan di dalam transaksi tersebut. Nah, kalau hibah itu akad sosial apa akad komersil? Sosial ya, hibah karena memberikan orang. Kalau wakaf sosial ya. Kalau jual beli komersil. Kalau apa lagi? Kalau nikah akan beda. Jadi kalau nikah ini tidak komersil, tidak tatawu ya, tidak sosial ya. Maka ada nanti perbedaan antara akad-akad itu, nanti insya Allah dibahas di dalam mata kuliah akad ya kalau memang ada. Nah, kita juga harus membiasakan meletakkan akad itu pada tempatnya. Itu. Kadang ada lafadz yang tidak sesuai dengan hakikat akad yang terjadi di dalam itu. Misalkan gini, saya pergi ke warteg nih, terus di warteg saya bilang sama budenya yang jualan di dalam itu, bude ada es teh nggak? Ada, namanya jualan kok nggak ada es teh? Ada es teh. Minta satu dong bude gitu. Akhirnya dibikinin tuh es teh sama budenya. Klutik ya. Udah, terus saya minum, terus saya pamit. Loh kok nggak bayar? Loh, bude nggak dengar. Tadi saya kan minta, bukan beli ya, gitu ya. Jadi saya minta bukan beli, maka saya nggak usah bayar dong gitu kan. Boleh nggak kayak gitu? Nah ini problem, akhirnya nanti jadi problem. Itu budenya langsung ngambil HP dipoto. Loh, kenapa bude moto? Biar nanti saya upload ke Instagram, ini orang nggak bayar ST. Nah kita harus membedakan itu, dan ini juga perlu teliti ya, karena beberapa kejadian dalam hutang ini ketika tidak dilengkapi dengan alat-alat yang mendukung terlaksananya hutang ini gitu kan, nggak jelas gitu akadnya. Kayak misal gini, ada orang bilang sama bapaknya, Pak saya mau modal usaha apa tuh, mau buka toko katanya. Oh kalau buka toko mah gampang kata bapaknya, nih ada linggis nih gitu. Buka toko kan, ya udah pakai linggis itu kalau buka toko. Bukan gitu Pak, maksudnya mau usaha gitu. Oh ya udah, kalau mau usaha itu ada tanah tuh, pakai aja dulu gitu. Kalau ada tanah tuh pakai aja dulu gitu. Nah pakai aja dulu ini lafadznya apa sih? Utang atau hibah atau apa gitu. Sehingga orang nanti akan jelas itu. Dan ini juga harus dicatat. Maka pelajaran kedua, melengkapi transaksi utang piutang dengan alat-alat bukti. Alat buktinya apa saja? Pembuktiannya itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi. Saksi kan nggak butuh tulis ya, tapi ada juga kadang dipakai kwitansi atau materai ya, atau menggunakan mode yang lain yaitu saksi. Saksinya apa? Laki-laki dua atau laki-laki satu dengan dua perempuan. Baik. Kita lihat bukti tertulis dulu. Bukti tertulis itu hendaknya ditulis oleh seorang juru tulis ya, atau kalau di zaman kita ya notaris ya, sekretaris atau orang yang memiliki kemampuan secara hukum untuk mengerti transaksi itu secara hukum ya, secara jurisprudennya. Nah, kriterianya apa saja, syarat-syaratnya apa saja? Syarat juru tulis itu paling tidak dua. Yang pertama, adil, artinya dia tidak memihak kepada salah satu pihak yang mengadakan transaksi. Wah, bukan karena dia teman saya terus saya tulis dia lebih besar gitu ya angkanya, enggak gitu juga, enggak boleh seperti itu. Harus adil, siapapun yang ada di depannya, hubungan apapun orang-orang di depannya, dia harus adil ya, karena dia diamanai untuk itu. Dan kadang-kadang dibayar juga ya, kadang dibayar juga. Nomor dua, mengetahui hukum-hukum Allah terutama yang berhubungan dengan hukum perjanjian dan transaksi gitu. Tahu hukum-hukum Allah. Kalau dia tidak tahu, nanti kalau ada masalah gimana gitu kan, nah, nggak bisa jadi islah, nggak bisa jadi solusi, malah jadi tambah ribet karena dia nggak tahu hukumnya. Itu tentang bukti tertulis. Baik, dalam susunan ayat ini didahulukan menyebut sifat adil daripada berilmu. Tadi sudah saya jelaskan, karena orang punya sifat adil itu, dia bisa cari ilmu, dia bisa sadar bahwa dirinya butuh ilmu. Tapi kalau orang
berilmu dan tidak adil, dia gunakan ilmunya itu untuk kezoliman, gitu, untuk nutuk orang lain, untuk mukul orang lain. Tapi kalau dia adil, maka keadilannya itu akan mengarahkan keputusan dia ke jalan yang tepat. Biasanya seperti itu. Sehingga kemudian para ulama menafsiri ayat ini, kenapa adil itu didahulukan daripada ilmu di dalam ayat ini, alasannya seperti itu. Nah, pihak yang berutang mendiktekan atau membacakan ya, nah, mendikte kepada juru tulis tentang sesuatu yang dipinjamnya. Dia minjam apa, kemudian baliknya kapan, kemudian kalau dia tidak bisa bayar apa yang dijaminkan, nah itu juga dicatat juga. Ada sering nih kejadian orang pinjem, orang suruh pakai rumah sama bapaknya itu pakai aja dulu gitu kan. Begitu dipakai, usahanya sukses, kemudian 10 tahun kemudian, ini ayahnya sudah meninggal ya, 10 tahun kemudian kakak-kakaknya itu minta balik. Itu Mbok Anu toh Dek, yang dulu tanah dipakai itu sekarang dibalikin gitu. Itu kan tanah keluarga gitu. Atau itu rumah keluarga yang dulu dipakai itu dibalikin, sekarang udah sukses kan. Nah, akhirnya yang keluarga person keluarga yang dipinjami tanah atau bangunan tadi balikin uangnya. Karena itu bangunan sudah dijual kan, misalkan dulu 10 tahun yang lalu dijual 40 juta. Nah, sekarang 10 tahun sekarang ini dijual bisa 400 juta, 10 kali lipat harga tanah itu. Nah, dia bingung nih karena nggak dicatat kan. Dia minjemnya itu, ngembalikannya itu ngembalikan rumah atau ngembalikan rumah yang dijual gitu loh. Harga rumah yang dijual itu. Dia mengembalikan harga dahulu atau harga sekarang. Nah, itu kan tidak dicatat juga sehingga tidak tahu 10 tahun kemudian dia harus mengembalikan apa gitu. Ada orang utang pedet anak sapi itu ya. Kemudian 5 atau 10 tahun selanjutnya utang pedet itu bingung mau dibayar pakai apa gitu. Kalau lu kok sekarang dibayar pedet, kalau saya ngutangi Anda, minjami Anda pedet gitu kan, anak sapi, maka kalau sekarang pedet itu sudah besar loh, sudah punya anak pinak gitu kan, sudah 10 tahun kok gitu, sudah bahkan bisa beranak, tapi ada kemungkinan juga mati ya. Ini kemudian tidak dicatat, jadi repot itu. Maka perlu ada pencatatan, dan orang yang mencatat itu juga perlu ngerti hukum-hukum syariat sehingga ketika ada permasalahan nanti bisa diatasi, tidak menjadi bom waktu. Allah memperingatkan orang yang berjanji agar dia selalu menepati janjinya dengan baik. Hendaknya dia takut kepada Allah dan komitmen terhadap janji yang diucapkan. Kalau ngutang bilangnya 1 juta, ngutang Pak saya 1 juta, sudah terima 1 juta, maka dia harus komitmen mengembalikan uang itu 1 juta gitu loh. Komitmennya itu dengan cara apa? Bisa jadi dengan cara menetapkan tanggal kapan dia akan membayar atau memberikan jaminan kalau saya tidak bisa bayar, barang ini bisa dijual untuk kemudian menutup hutang saya. Sisanya kembaliin ke saya, kayak gitu barang. Jadi hendaknya menepati janji, menepati baik ini orang yang berhutang atau orang yang mengutang atau notarisnya tadi. Notarisnya juga menepati, jangan manipulatif dong, jangan kemudian ngubah-ngubah catatan. Baik. Jika orang yang berjanji itu adalah orang yang lemah akalnya atau dia sendiri tidak sanggup untuk mendikte, maka hak untuk mendikte itu pindah ke tangan wali. Ini sudah sangat paham sekali. Jadi kalau dia tidak mampu misalkan ngutang tapi kok sakit ya atau sudah tua, sudah tua renta tapi sudah kadung ngutang, sudah terlanjur ngutang, dia tidak bisa dikte, tidak bisa datang ke notaris, maka ini bisa diwakilkan kepada walinya atau orang yang ditunjuk yang diamanat. Nah, yang dimaksud dengan orang lemah akal itu siapa sih? Itu orang yang belum cakap memelihara dan menggunakan harta, orang yang tidak sanggup mendikte, bisu, gagap, dan lain-lain. Nah, ini orang yang memiliki keterbatasan dalam hal ini. Kemudian yang pertama tadi kan juru tulis ya, harus ada juru tulisnya. Atau perangkat yang kedua, saksi. Kalau juru tulis nggak ada, kita pakai saksi. Pakai dua-duanya boleh Pak, pakai saksi, pakai juru tulis, boleh aja. Nah, saksi adalah orang yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut, peristiwa tersebut. Nah, persaksian itu termasuk salah satu alat bukti, baik itu di dalam transaksi keuangan atau di dalam hukum pidana. Misalkan ada orang mencuri nih, ya, saksinya harus ada 2 sampai dia nanti bisa dapat hukuman potong tangan ya. Saksinya 2 dan pencurian barang itu sampai ke nisabnya, sampai ke batas pencurian itu ada angkanya, seperempat dinar ya, dan syarat-syarat lain. Nah, saksi tidak hanya di dalam pidana, tetapi di dalam transaksi keuangan itu juga ada saksi, terutama utang. Nah,
Menurut ayat ini, persaksian dalam muamalah sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2 orang laki-laki, atau jika tidak ada maka 1 laki-laki dan 2 perempuan. Baik, ini sudah saya jelaskan tadi. Syarat laki-laki yang jadi saksi apa? 1, hendaknya dia seorang muslim, tapi tentu ada perbedaan ulama, ada yang mengatakan tidak harus muslim ya, tidak harus muslim. Ada yang mengatakan berpegang teguh kepada ayat ini ya harus muslim. Nah, saksi itu hendaknya orang yang adil, tidak memihak, sehingga tercapai tujuan diadakannya perjanjian. Jadi saksi itu yang adil gitu, nggak usah mihak gitu. Saksi di pengadilan juga harus adil, tidak boleh memihak salah satu pihak. Kalau memihak gimana Pak? Yaitu nanti urusannya Allah. Itu urusannya Allah. Saksi yang memihak, yang tidak jujur gitu kan, itu nanti berat sebelah, kepalanya nggak imbang di akhirat, berat sebelah. Baik. Kita juga melihat di dalam ayat ini, janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil untuk menjadi saksi ya. Nah, ini penafsirannya seperti ini. Jadi, janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil dan mereka berpotensi menjadi saksi gitu. Berpotensi menjadi saksi. Belum jadi saksi itu. Kalau belum jadi saksi itu artinya berpotensi menjadi saksi ya. Nah, potensi untuk dia menjadi saksi itu jangan kemudian dia tutupi dengan keengganan diri. Saya meskipun bisa jadi saksi, tapi saya nggak mau gitu loh. Jadi saksi itu belum tentu jadi saksi langsung, tapi bisa jadi orang yang berpotensi untuk menjadi saksi itu jangan enggan kalau dijadikan saksi. Misalkan ada tabrakan, tabrakan kan, satunya berdarah meninggal. Ada banyak orang melihat kejadian itu di jalan. Nah, kemudian ada polisi datang. Kemudian dimintai oleh orang-orang yang di sekitar itu. Polisi itu meminta kepada orang-orang sekitar itu untuk menjadi saksi. Udah 5 orang aja ikut ke kantor jadi saksi gitu. Nah, yang melihat itu 10 orang. Maka 10 orang ini berpotensi menjadi saksi. Yang ditunjuk polisi yang kemudian datang ke kantor, yang mengungkapkan kesaksian, inilah saksi. Dan orang-orang yang lainnya yang tidak dipanggil itu potensi saksi. Nah, orang-orang yang masih jadi potensi itu kan, yang belum dipanggil semuanya, 10 orang yang belum ditetapkan sebagai saksi itu berpotensi untuk menjadi saksi. Nah, orang-orang yang berpotensi menjadi saksi ini jangan enggan memberi keterangan kalau diminta, gitu loh. Bukan berarti ayat ini ditafsirkan kalau dia sudah mengiyakan menjadi saksi kok enggan. Itu kan aneh kita memahaminya. Padahal dia sudah siap jadi saksi tapi kok enggan diminta untuk bersaksi, kan tidak begitu pas itu. Sehingga ini dimaknai oleh para ulama, orang itu memiliki potensi menjadi saksi. Maka kalau potensi itu sudah ada, jangan enggan untuk menjadi saksi apabila mereka dipanggil. Nah, ini ada 3 perinciannya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada catatan di bawah ya. Yang dimaksud dengan jangan mereka enggan ialah jangan mereka enggan menerima permintaan. Ini tafsiran yang lain. Kalau diminta ya ayo jalan gitu. Ayo jalan. Kalau memang mereka melihat kejadian itu, kesaksiannya bisa diterima, harusnya mau gitu. Ada pahalanya Pak? Ya ada gitu. Ya ada saksi yang objektif, saksi yang lurus, saksi yang tidak memihak, ini punya keutamaan sendiri di sisi Allah. Sedangkan hukum jadi saksi itu apa Pak? Ya fardu kifayah. Misalkan yang melihat kecelakaan tadi orang 100 misalnya, orang 50 itu pasar ya ramai. Ada kecelakaan 50 orang melihat kejadian itu secara langsung. Nah, kalau sudah dipanggil polisi, udah 2 aja misalkan yang dipanggil polisi. Ya 2 aja, nggak usah kemudian 50 orang mengajukan diri, Pak saya wajib Pak memberi kesaksian itu. Nggak, jadi hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu dilakukan oleh sebagian, sudah cukup untuk yang lain. Nah, kemudian kita masuk ke dalam penulisan perdagangan tunai. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Sekalipun tidak diwajibkan menuliskan perdagangan tunai, namun Allah mewajibkan kita untuk mendatangkan saksi-saksi. Bukan mewajibkan, memerintahkan kita untuk mendatangkan saksi-saksi. Nah, perintah ini bukan wajib ya, ini hanya anjuran saja, hanya sunnah saja. Tujuannya agar manusia itu selalu berhati-hati dalam bermuamalah, karena ada saksinya ya, nggak main-main itu dalam muamalah kok. Main-main itu kan, kemudian memalsukan kesaksian segala macam, merasa bisa mengambil untung, tidak. Dijaga, hartanya itu dijaga oleh Islam dengan keberadaan saksi-saksi ini.
Baik, selanjutnya Allah memerintahkan agar juru tulis, saksi, dan orang-orang yang melakukan perjanjian memudahkan pihak-pihak lain. Jangan menyulitkan ya. Jangan pula salah satu pihak bertindak yang mengakibatkan pihak lain rugi. Jadi kalau saksi itu ya jangan bikin ribet malahan gitu. Saksinya berbelit kemana-mana. Notulen ya, notaris itu jangan kemudian bikin birokrasinya jadi tambah ribet gitu. Orang yang mau nuntut utangnya malah ribet ya, dimintain duit banyak-banyak dulu baru kemudian mau dibuka berkas notulensinya. Pokoknya jangan bikin ribet gitu, jangan bikin ribet. Karena apa? Allah yang mengajarkan ilmu itu bukan mampir sendiri, ya, tetapi Allah yang mengajarkan ilmu itu kepada saksi dan kepada para penulis yang dianugerahkan kemampuan untuk memahami kepenulisan dengan baik dan dapat bersaksi dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.